فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kalau kita wajib mentaati pemimpin yang sudah terpilih, lalu kalau belum terpilih dan kita sedang melakukan pemilihan umum atau pilkada, gubernur dan kriteria semua pemimpin kita kurang serak, lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa saya harus memilih? Terus nanti kalau yang terpilih dia lagi, dalam kurung Ahok, dia kan kafir, apa kita wajib mematuhi pemimpin tersebut dan bagaimana sikap atau bersikap seseorang yang kebetulan kerja di pemerintahan gubernur? Kita bagi dua pertanyaan ini ya. Yang pertama masalah, kalau seandainya ada calon-calon ini semuanya tidak layak, menurut kita tidak layak, maka bolehkah saya tidak memilih? Boleh, hak kita kan. Boleh memilih, boleh enggak. Saya bisa dong memilih, saya juga bisa tidak memilih, hak saya itu. Saya rasa itu hal yang sangat rasional sekali kok. Kita bisa mengatakan saya kalau pilih sembarangan lalu saya bertanggung jawab depan Allah hari kiamat, itu jelas gitu ya. Ada keadaan teman-teman antum tidak bisa kalau tidak milih. Seperti kasus sekarang. Tentu saya pribadi dan saya berharap semua muslimin sudah paham masalah itu. Kita tidak berharap Ahok ini jadi gubernur lagi, mustahil. Dan semoga Allah turunkan dia dan hukum dengan perilakunya, mustahil itu, sudah tidak mungkin. Ya, sedangkan dia tidak menghina saja agama Islam, nggak mungkin dipilih itu. Kebetulan aja dulu karena dia berpadar sama seorang muslim. Kalau dia dulu sendirian belum tentu dia menang, gitu kan. Sekarang secara kebetulan karena peraturan pemerintah kita, yang satu jadi presiden, yang satu jadi gantinya kan gitu. Kalau dia sendirian belum tentu, gitu. Saya sangat yakin sebenarnya, kalaupun dia mencalonkan diri lagi, belum tentu dia menang kok. Kecuali ada permainan-permainan yang tidak benar, tidak fair, Allahu a'lam. Tapi dia sudah menghina Islam, maka mustahil. Kalau masih ada orang Islam yang dukung, ini munafik. Munafik, jelas. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 138, 139. Allah mengatakan dan beritakan berita kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan kena siksa yang pedih, orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Apakah mereka mengira ada kemuliaan di tengah orang-orang kafir itu? Ketahuilah, kemuliaan dan kemenangan di sisi Allah saja. Jadi jelas Allah menyebutkan dalam An-Nisa 138, 139, orang-orang yang membela pemimpin non-muslim di wilayah muslim adalah munafik. Jelas, sampai dia bertaubat. An-Nisa mengatakan itu. Makanya saya ingatkan, An-Nisa 138, 139, kembali ke ayat itu. Siapa orang tanya, ada yang membela pemimpin ini, tunjukkan ayat itu. Tetap dia tidak mau, ya Anda munafik. Allah yang berfirman. Mau marah terserah, silahkan marah. Ya. Nggak ada yang takut dengan dia marah gitu. Jelas-jelas salah kok, gitu kan? Di situ justru dibutuhkan kejantanan seorang mukmin. Salah ya salah, mau bagaimanapun tidak ada masalah. Mati itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Kecuali kalau memang masalah masih ada toleransinya, mungkin. Nah kalau misalnya pemimpin itu dua-duanya Muslim, kemudian memang kita tidak serak, ya sudah hak kita. Tapi kalau nanti orang ini pun misal, insya Allah tidak, dia mencalonkan diri lagi, maka tidak ada pilihan, antum harus milih si Muslim. Cari yang muslim, tidak boleh antum biarkan tidak memilih. Ini saya sudah bilang pada pertemuan beberapa pertemuan yang lalu, kalau saya yang sempat tanya, sudah ditanyakan oleh beberapa masyayikh ya, di antara guru yang saya sangat hormati Syekh Sulaiman Ruhaili, beliau salah satu tenaga pengajar di Masjid Nabawi sekarang, dan beliau Masya Allah kapabilitas ilmu sangat bagus. Untuk kami tanyakan masalah ini, beliau mengatakan jelas sekali kok bahasanya. Kalau keadaan seperti Jakarta sekarang, kalaupun orang ini betul-betul tercalonkan, waktu itu belum ada pembicaraan dia menghina Islam ya. Waktu kami tanyakan ini belum ada penghinaan Al-Maidah 51, belum terjadi. Beliau tetap mengatakan kalau betul terjadi ada pemimpin non-muslim tercalonkan, pemimpin muslim tercalonkan, maka dipilih pemimpin muslim walaupun ada kekurangannya. Nggak bisa tidak. Jadi jelas sekali di sini. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang kedua dari masih sama, bagaimana kalau terlanjur ada pemimpin non-muslim? Saya sudah pernah jelaskan ini. Kasus pada saat Ahok dipilih jadi pemimpin, jadi gubernur, gitu kan? Selama dia belum menghina Islam, saya yakin kita tahu semua. Ada di antara ulama-ulama kita atau dai-dai kita yang mengatakan berontak lawan Ahok sebelum dia hina ya, nggak pernah kan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ustadz-ustadz bicara, nggak ada dai yang nyalain. Sesuai dengan hukum Allah kita patuhi. Yang tidak hukum Allah tidak sesuai kita tinggalkan. Sekarang kenapa kita ribut masalah ini? Karena memang dia menghina Islam, sudah lain ceritanya. Jadi
Kalau ada pemimpin non-muslim, baik itu dengan cara penjajahan, seperti waktu Belanda datang merampas Indonesia, gitu kan, kita nggak punya kekuatan untuk melepaskan diri. Suku Tatar, waktu datang menghancurkan khilafah Abbasiyah di Irak, membunuh banyak muslimin, banyak ulama, buku-buku semua dibuang di lautan, ya, sampai lautan itu berubah menjadi warna tinta semuanya, gitu kan. Kemudian banyaknya bangkai kaum muslimin yang dibunuh sampai puluhan ribu pada saat itu. Dan mereka berkuasa, maka tidak ada kekuatan kaum muslimin pada saat itu, dibiarkan mereka memimpin. Tapi kita berusaha, tentu kita berusaha maksimal untuk bisa, ya, mendapatkan pemimpin yang muslim. Tapi kalau sudah terlanjur atau kita berada di, baik itu dengan cara penjajahan, atau misalnya kayak gini sekarang, kasus Ahok di Jakarta kena sistem yang muslimnya jadi presiden, dianya langsung jadi, selama dia tidak buat masalah ya sudah, tunggu sampai jabatannya selesai. Karena tidak mungkin kita bangkang sama pemerintah induk yang memang kita dilarang untuk keluar, kecuali memang kita dilarang sholat, ya. Karena kata Nabi SAW, taatilah pemimpin kalian walaupun seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, gitu ya. Walaupun pundakmu dipukul, ya, hartamu diambil, kalau selama dia pemimpin yang induk, ya, kalau kita bicara masalah presiden dan seterusnya ini atau raja, kita patuhi, gitu ya. Selama dia tidak melarang kita sholat. Kalau sudah melarang sholat sudah lain ceritanya. Allahu a'lam. Ya. Teman-teman jangan kaget kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya tampil di Sudirman bisa melihat begitu kita sangat bangganya gedung-gedung tingkat 40, 60, 70 ada semuanya di situ. Tapi begitu masuk dari situ langsung masuk, silakan masuk ke Pademangan, ke Penjaringan, ke Pluit, ke Cakung, ke Cilincing. Ada 360 selama area kumuh di Jakarta. Silahkan coba dari lantai 40, lantai 60 Sudirman Tamrin, langsung Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, jangan kemana-mana, langsung masuk ke minta taksi antar atau minta mobil antar ke Penjaringan, ke Pademangan, ke Cakung, ke Cilincing. Betapa gapnya sangat lebar sekali, nangis. Kalau kita lakukan itu langsung nangis. Kalau yang normal nangis. Ini coba, gapnya. Di kawasan kumuh yang saya sebutkan tadi, coba 3 kali 2, 3 kali 4, 3 kali 3 dihuni 9 orang, 12 orang, 8 orang, 7 orang. Bayangkan, kita bisa membayangkan rumahnya seperti itu, terus problemnya seperti itu, dan itu saya lihat sehari-hari, setiap hari saya lihat. Karena saya pernah di kantor paling lama 1 jam, udah tanda tangan paling setengah jam, berikan amplop, paling ada tamu 1, 2, 3, soal itu saya di lapangan. Karena Pak, ya nanti nggak sambung kalau saya nggak di lapangan, saya nggak ngerti. Sekarang ini menurut saya banyak mata batin kita itu sudah nggak sambung dengan masyarakat. Pemimpin yang tidak sambung dengan masyarakat karena nggak pernah bersentuhan dengan masyarakat. Kulitnya nggak pernah bersentuhan, salaman aja mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Bagaimana bisa mata batinnya bisa melihat? Penglihatan spiritual kita tidak pernah dilatih harian. Melihat yang tadi yang di kawasan-kawasan kumuh, nggak pernah melihat gimana, nggak pernah bersentuhan gimana. Terlatih penglihatan spiritual kita, mata batin kita, bagaimana bisa terlatih kalau melihat mereka? Saya nggak pernah bersentuhan dengan mereka, saya nggak pernah mendengar mereka sakit, apa nggak pernah mendengar. Bagaimana kita terlatih mata batin kita? Penglihatan spiritual kita ya kita lewat, nggak melihat karena nggak pernah terlatih untuk melihat itu. Saya dari kampung ke kampung yang kumuh-kumuh seperti itu. Waktu di Jakarta baru dilatih, melihat betul, melihat mereka bagaimana mengeluh, melihat bagaimana mereka tergeletak, sakit nggak bisa masuk rumah sakit, anaknya sakit nggak bisa masuk rumah sakit, bapaknya sakit nggak bisa masuk rumah sakit, ibunya sudah di rumah sakit nggak bisa dibawa pulang ke rumah.
Bukan hanya ribuan, bukan hanya puluhan ribu, ratusan ribu. Ini fakta dan nggak usah saya tutup-tutupi. Saya waktu ke Jakarta masuk, saya tanya berapa orang miskin yang ada di Jakarta, diberikan ke saya 3,8%. 3,8 kok sedikit sekali. Fakta yang saya di lapangan begitu banyak. Ya Pak, 3,8 Pak. Nah kok yang di lapangan banyak sekali ya? Iya Pak, yang miskin 3,8, yang rentan miskin 37%. Yang miskin 3,8%, yang rentan miskin 37%. Saya tanya, apa bedanya miskin dan rentan miskin? Bingung kan? Itu hanya penghalusan. Saya lihat di lapangan yang rentan miskin, yang miskin. Saya takut kadang kita ini senang menghalus-haluskan seperti itu. Nanti ada miskin, ada rentan miskin, ada hampir miskin, tambah lagi dia juga hampir miskin. Iya kan punya istilah-istilah, padahal juga sama miskin gitu aja. Terus saya buka aja lah, kita ini berapa sih? Tapi bagaimana menyelesaikan itu yang paling penting. Itu yang paling penting, menyelesaikannya seperti apa. Waktu saya dilantik, dan sebulan saya keluarkan ini selalu kemana-mana saya bawa. Saya keluarkan kartu Jakarta Sehat. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara ingat ya, waktu ini saya keluarkan baru sebulan, 1,5 bulan, rumah sakit langsung penuh, tidak ada ruang sama sekali. Banyak sekali orang dibawa semua rumah sakit. Setelah ini saya keluarkan, sekarang sudah saya bagikan 3,2 juta kartu seperti ini, penuh. Kemudian saya disalahkan saat itu oleh Dewan. Ini program yang tidak direncanakan, program yang langsung tidak dikeluarkan. Ini saya membangun sistem baru dan akan di-impeachment saat itu. Dan kita makzulkan saya Jokowi, kita buat dia jatuh dan mundur gara-gara kalau saya gara-gara ini saya mengeluarkan kartu Jakarta Sehat dan saya dimakzulkan dan berhasil saya dimakzulkan dan saya mundur di impeachment. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena kalau gara-gara ini. Ya, saat itu memang sudah modal kalau dihitung kita hanya punya dukungan 11%. Ya kalau tahu secara politik kalah, tapi nggak apa, saya tunggu. Silakan dimasukkan, saya tunggu. Saya ngomong langsung, saya tunggu. Sampai sekarang nggak berani. Karena apa ya? Faktanya ini dibutuhkan masyarakat. Ya memang karena sudah bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun, masyarakat sakit semuanya. Mereka nggak bisa ke rumah sakit. Nah ke rumah sakit, ya inilah tanggung jawab kita. Ya ditangani. Setelah 4 bulan ya normal kembali. Dulu ngantri coba ngantri saat jam 2 malam sudah ngantri ambil nomor. Karena apa? Punya harapan untuk sembuh. Saya datang tiap hari datang. Saya tanya gimana sudah dapat nomor, Bu? Sudah, senang banget. Sudah Pak, saya sudah dapat kamar Pak. Tapi masih nunggu 5 hari lagi Pak. Tapi senang sekali ada harapan gitu. Meskipun masih nunggu 5 hari, tapi ada harapan. Sebelumnya hanya tergeletak di rumah. Inilah fakta. Dan data yang saya temukan 510.000 lonjakan dari yang sebelumnya normal jadi tidak normal. 510.000 pasien. Bayangkan kalau ini nggak keluar, mereka hanya tergeletak dan mungkin banyak yang meninggal, tapi kita nggak ngerti karena meninggalnya dianggap biasa. Itulah fakta.